Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Amal beserta pengurusnya, para bapak ibu hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita bisa kembali duduk bersama untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Fa insyaallah ini merupakan bagian dari perjalanan hidup kita di alam dunia dalam rangka memenuhi perintah Allah dan Rasul, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita, juga menjadi jembatan bagi kita untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena pada saat ini kita memasuki bulan Maulid, maka kajian tauhid kita insyaallah kita akan buka tentang sifat yang wajib bagi Rasul, supaya tepat ini ya, supaya pas begitu. Jadi sifat yang wajib bagi Rasul. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin di dalam bertauhid itu bukan hanya kepada Allah, bukan hanya wajib mengetahui tentang sifat-sifat Allah, tetapi kita juga wajib mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul sebagai bentuk keimanan kita kepadanya. Jadi beriman kepada Nabi itu, kepada Rasul itu bukan sekedar mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah, tetapi kita harus memahami tentang siapa sebetulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Karena bagaimanapun Nabi itu adalah merupakan uswatun hasanah bagi kita, yang pada akhirnya nanti kita berusaha untuk meniru atau mengikuti setiap jejak langkah perjuangan beliau. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa sifat yang wajib bagi Rasul itu ada 4, ya, ada 4. Kemudian sifat mustahilnya ada 4, sifat jaiznya ada 1. Jadi sifat bagi Rasul itu ada 9. Ada 9 ya. Walaupun ini sebetulnya seringkali dinazamkan, tapi kita tidak terlambat tentunya untuk mengkaji lebih dalam. Bagi kita adalah bukan sekedar hafal, tapi mengkaji lebih dalam, yang kemudian setelah kita pahami, mudah-mudahan kita bisa menirunya sesuai dengan standar ukuran kita. Kalau meniru seluruhnya kepribadian Rasul tidak mungkin, ya. Tetapi paling tidak adalah sekian persen yang dapat kita ikuti dari perjalanan beliau atau sikap hidup beliau, ya. Jadi ada sifat yang wajib bagi Rasul itu adalah sidik, ya, amanah, tabligh dan fatonah. Sidik, tabligh, amanah dan fatonah, atau istilahnya staf gitu ya. Nah, kemudian ada sifat jaiz. Nah, sifat mustahilnya itu adalah yang berlawanan dengan sifat-sifat yang wajib tadi. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas yang pertama saja dulu, yaitu tentang sidik, sifat as-sidqu dari Kanjeng Nabi atau dari Rasul-Rasul Allah yang seluruhnya, ya, seluruh Rasul-Rasul Allah yang diturunkan ke muka bumi wajib memiliki sifat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam as-sidqu. Dan wajiblah bagi
di dalam haknya Rasulullah alaihi salatu wasallam memiliki sifat siddiq. Siddiq ini adalah benar, ya. Orangnya benar, orangnya jujur, benar dan jujur. Wahwa, adapun sifat siddiq itu mutabaqatu khabarihim lil waqi'i walau bihasabi i'tiqadihim. Jadi sifat siddiq ini menurut pengertian di dalam kitab ini adalah mutabaqatun khabarihim, kesesuaian, adanya kesesuaian tentang apa yang disampaikan olehnya, ya. Lil waqi'i, dengan kenyataannya. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau, oleh para rasul itu berbentuk khobar. Khobar ini tentunya adalah merupakan berita-berita dari langit, berbentuk wahyu dari Allah. Kesesuaian dengan kenyataannya. Kenyataannya ini adalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh para rasul. Ada kesesuaian di situ, ya. Walau bihasabi i'tiqadihim, ya. Walaupun itu ya diperhitungkan juga dengan i'tiqad mereka. Ya, jadi ada kesesuaian di sini. Yang dimaksud dengan siddiq ini ada kesesuaian antara i'tiqadnya. Jadi ada 3 unsur, Pak. Ada 3 unsur seseorang memiliki sifat siddiq. Nah, ini yang perlu kita ingat nih. Ini kayaknya kita juga bisa deh kalau kita mau berusaha. Walaupun dengan standar kita, ya, ukuran ilmu kita, ukuran keimanan kita. Tapi paling tidak ini bisa sebetulnya. Seluruh sifat Rasul ini bisa kita miliki, asal kita mau. Jadi ukurannya adalah ada 3 berkaitan dengan siddiq ini. Pertama adalah kesesuaian antara i'tikad, niat, ya, keyakinan dengan khobar yang disampaikan, berarti ucapannya dan juga perbuatannya. Itu saja. Sesuai antara hati, ucapan, perbuatan. Itu sudah siddiq. Gitu. Jadi tidak tojaiyah, tidak bertentangan antara hati nurani, antara niat, i'tikad dengan apa yang disampaikan, diucapkan, apalagi dengan perbuatannya. Jangan sampai niatnya itu A, perbuatannya B, kelakuannya C. Nah, itu sudah hancur lebur, betul Pak itu. Artinya tidak tadi, ya, tidak mutabaqat. Ya. Tidak ada sepakat di dalam diri kita aja, nggak sepakat gitu. Bagaimana kita bisa bersepakat dengan orang lain? Di dalam diri kita saja antara hati, ucapan dan perbuatan nggak ada sepakatnya. Bagaimana bisa bersepakat dengan orang lain? Orang yang begini tidak akan pernah tenang hidupnya karena terjadi pertentangan batin. Ari hate mah hayang ieu sebenarnya mah, tapi ngomong teu wani, akhirnya ngomongna A, B. Giliran ngelakukan karena susah, banyak tekanan, dilakukannya C. Aduh, ripuh ini. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi berusahalah kita untuk menyesuaikan antara apa yang ada dalam kolbu kita, baik niat, i'tikad, kemudian apa yang kita sampaikan juga sesuai dengan i'tikad kita, kemudian yang kita lakukan juga sama dengan yang kita i'tikadkan. Ini sudah masuk kategori siddiq yang begini. Siddiq, Pak. Walaupun dengan ukuran yang terendah lah bagi kita, nggak masalah, ya nggak masalah, karena Allah Maha tahu kok, Maha tahu tentang keadaan diri kita, tahu tentang ilmu kita, keimanan kita. Tidak mungkin dari sekian banyak orang disamaratakan, enggak, Allah Maha tahu. Allah tidak akan pernah keliru untuk menilai seseorang. Oleh karena itu perbandingan siddiqnya tidak usah dibanding-bandingkan antara misalkan kelasnya abuya, kiai gitu kan, ustadz, kemudian dengan orang awam, nggak usah dibandingkan. Siddiqnya beda-beda. Semakin tinggi kualitas keimanan dan keilmuannya, maka kualitas siddiqnya juga harus makin tinggi. Gitu, harus makin tinggi. Tapi paling tidak apabila ada sifat siddiq di dalam diri kita, maka akan timbul ketenangan di dalam diri kita aja, tenang, Pak. Artinya ketika kita berbicara itu tidak akan ragu-ragu, wong sesuai dengan hati kita kok. Gitu ya. Kemudian yang kita lakukan juga kita yakin karena sesuai dengan yang kita niatkan dan yang kita ucapkan. Tapi kalau kita mengucapkan B kemudian dilakukan C, mulai mikir-mikir, jangan-jangan nanti orang tahu nih. Gitu. Kemarin saya ngomong apa kok yang dilakukan ini? Ini banyak dikoreksi orang akhirnya. Gitu. Udah, sesuaikan sajalah gitu, sesuaikan saja ya. Insya Allah kita akan mengalami hidup yang tenang. Nah, itu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan i'tikad ini.
Kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian ini untuk mengakurkan antara apa yang beliau lakukan dengan apa yang terjadi dengan i'tiqadnya. Kullu dzalika lam yakun. Ya. Jadi kata Nabi pada saat itu dia mengatakan semua itu tidak terjadi gitu. Tidak seperti itu adanya. Ini berkaitan dengan apa ucapan Nabi ini? Lima qala dzul yadaini hina sallama sallallahu alaihi wasallam min raq'ataini min adh-dhuhri. Aqasarta sholata am nasaita ya Rasulullah. Jadi kejadiannya ini pada waktu itu sholat duhur, Pak. Nabi dengan para sahabat sholat duhur. Setelah 2 rakaat Nabi langsung salam. Harusnya kan 4 rakaat. Setelah 2 rakaat Nabi langsung salam. Nah ini para sahabat ngikut saja. Termasuk di dalamnya ada Sayyidina Utsman gitu ya. Kemudian salah satu sahabat bertanya ini, aneh kenapa nih Nabi nih? Akan mulai berpikir yang namanya Nabi, jangan-jangan dohor ini sudah dirobah nih rakaatnya 2. Gitu kan? Makanya husnuzon aja, wong Nabi. Apa yang dilakukannya husnuzon oleh Nabi itu. Tidak ada kecurigaan atau misalkan sakwa sangka. Karena memang tidak boleh. Nah ini menunjukkan bahwa kita harus meyakini bahwa Nabi ini memiliki sifat siddiq, benar. Apa yang diucapkan oleh beliau, apa yang dilakukan oleh beliau, kita harus husnuzon 100%. Tidak boleh ada syak, tidak boleh ada waham dalam diri kita. Karena setiap syak dan waham ini akan mengurangi keimanan kita. Apapun yang diucapkan dalam hadis Nabi, apalagi yang ternukil dalam Al-Quran, perbuatan Rasul, itu tidak boleh kita ragukan sedikit pun. Harus 100%. Ya, harus 100%. Ini terjadi. Para sahabat, tapi yang namanya sahabat untuk meyakinkan sahabat ini ya, apakah benar sudah terjadi perubahan dalam rakaat sholat duhur nih gitu. Bertanya sahabat ini, apakah engkau ya Rasulullah mengkosor sholat duhur ataukah lupa, katanya gitu. Tapi apa jawaban Nabi waktu itu? Jawabannya kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak terjadi. Enggak. Saya tidak mengkosor sholat dan saya juga tidak lupa. Nah itu. Artinya ini berkaitan dengan keyakinan Nabi waktu itu. Nabi memang tidak lupa dan juga tidak mengkosor sholat. Tapi beliau yakin dia melaksanakan sholat duhur 4 rakaat gitu. Gitu. Ini keyakinan. Nah, tapi kemudian setelah disampaikan oleh sahabat bahwa panjenengan wahai Nabi menurut pengamatan kami itu cuma 2 rakaat. Benarkah begitu? Sementara keyakinan saya 4 rakaat. Nah, ini ternyata ayat ini berkaitan dengan hukum diadakannya sholat qashar. Ya. Sholat qashar gitu. Jadi apa yang dilakukan Nabi ini bukan kehendak Nabi, memang itu merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan Nabi ini itu senantiasa berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna huwa illa wahyu yuha. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi dalam Al-Quran ini adalah bukan berdasarkan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Jadi hanya berdasarkan wahyu yang disampaikan kepada Nabi seluruhnya. Jadi tidak ada rekayasa dari Nabi. Ini menunjukkan tentang sifat kebenaran daripada Nabi. Ya. Wadidduhul kizbu, lawan daripada sifat sidik itu adalah kizib. Kizib ini dusta, berbohong. Nah ini mustahil Pak ya. Mustahil seorang Nabi dan Rasul ini memiliki sifat berbohong sekecil apapun. Berbohong dalam i'tikad, berbohong dalam ucapan, apalagi berbohong dalam perbuatan. Mustahil, tidak mungkin. Gitu. Tidak mungkin ya memiliki sifat berbohong ya. Adamu mutabaqatin, ini makna daripada sifat kadzib itu adalah adamu mutabaqati khabarihim lil waqi'i ya. Waqafal i'tiqadu amla. Kebalikannya tentu saja bahwa sifat bohong atau dusta ini adalah adamu mutabaqati khabarihim, tidak adanya kesesuaian antara apa yang diiktikadkan, apa yang disampaikan dengan kenyataannya gitu. Dia menyampaikan A, kenyataannya B. Nah itu namanya berselisih, tidak ada kesesuaian. Ini termasuk berdusta, berbohong gitu. Banyaklah tentunya ya, artinya ucapan-ucapan berbohong itu.
Misalkan kita mengatakan di sana ada ini, ada acara besar Maulid Nabi, gitu. Di mana? Di kampung anu, begitu dilihat nggak ada, ini bohong namanya kan gitu. Jadi tidak ada kesesuaian antara yang disampaikan dengan kenyataannya. Itu namanya kizib, berdusta atau berbohong. Nah ini mustahil, mustahil ada pada seorang nabi, ya. Wa dalilu ala dzalika, apa yang menjadi dalil bahwa sifat sidik ini wajib bagi nabi? Sifat sidik ini wajib bagi rasul. Apa yang menjadi dalil? Ya. Ai wujubis sidqi. Nah, yaitu wajibnya sifat sidik ini lahum alaihi wassalatu wassalam, bagi mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam, annahum, bahwasanya para rasul itu laulam yasduku lalazima kizbuhum, ya, itu apabila tidak ada sifat sidik atau kebenaran di dalam mereka para diri rasul itu, maka pastilah kizbuhum, mereka memiliki sifat dusta. Jadi apabila tidak memiliki sifat sidik, pastilah mereka memiliki sifat dusta, memiliki sifat pembohong, ya. Li'annahu la wasitata baina sidqi wal kizbi, ya. Bahwasanya tidak ada pertengahan di antara sifat kizib dan sifat sidik. Tidak ada tengah-tengah. Jadi kalau nabi itu tidak memiliki sifat sidik, pasti memiliki sifat kizib. Tidak ada di antara sidik dan kizib. Tidak ada antara benar dan bohong, gitu, nggak ada. Tengah-tengah. Setengah bohong, setengah benar, nggak ada. Ya. Sekali bohong berarti itu dicap sebagai pembohong. Gitu. Ya. Jadi tidak ada pertengahan sifat rasul, ya. Kita bicara sifat rasul, sifat nabi, bahwa apabila nabi ini dicap satu kali berbohong, berarti itu sudah tidak memiliki sifat sidik. Ya. Tidak memiliki sifat sidik, ya. Nah itu. Jadi tidak ada pertengahan di antara itu. Walau kadzabu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala bi annahum sadiquna kadziban wal muradu khabaruhu ta'ala al-hukmiyyu wa huwal mu'jizatu wa huwa fa'alullahi ta'ala. Ya. Nah ini dalilnya adalah bahwa dengan sifat sidik ini, karena apa? Karena nabi ini pembawa khabar dari Allah, penyampai risalah, penyampai wahyu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau nabi ini memiliki sifat pembohong, sementara dia menyampaikan wahyu dari Allah, bahaya. Bahaya besar, ya. Karena wahyu dari Allah ini memiliki hukum-hukum syariat. Ketika Allah mewahyukan kepada nabi, nabi menyampaikannya lain, rusak, ajur, sudah ajur. Inilah makanya nabi dan rasul wajib memiliki sifat sidik, tidak mungkin pembohong. Atau kalau misalkan nabinya berbohong, jelas pada akhirnya nanti dianggapnya wahyu dari Allah juga bohong. Umat tidak akan percaya, masyarakat manusia tidak akan percaya bahwa yang disampaikan oleh seseorang, oleh nabi itu adalah wahyu. Tidak mungkin percaya. Ini bahaya, tidak akan sampai risalah dari Allah, tidak akan sampai wahyu dari Allah itu kepada manusia kalau memiliki sifat pembohong, ya, sifat memiliki kizib. Ini dasarnya. Sehingga bagaimanapun secara akli itu bisa kita terima, tidak mungkin nabi memiliki sifat kizib, tidak mungkin, karena beliau pembawa risalah, pembawa kebenaran. Harus ittifaq antara niatnya, tekadnya, ucapannya harus benar, kemudian apa yang dia ucapkan itu dilaksanakan. Jadi apa yang dilakukannya sesuai dengan ucapan. Atau kalau tidak sesuai, nanti bagaimana menjadi uswatun hasanah, ya. Bingung manusia juga. Kemarin Nabi ngomong gitu, kok yang dilakukannya begini? Bagaimana bisa nurut, ya, kepada Nabi? Udah nggak bakalan ada agama, tidak akan tersampaikan wahyu Allah kepada manusia. Ini menjadi dalilnya seperti itu. Maka wajiblah nabi itu memiliki sifat sidik. Nah, karena nabi wajib memiliki sifat sidik, wajiblah bagi kita untuk meyakini tentang kebenaran itu. Kita juga wajib untuk meyakini tentang kebenaran bahwa nabi itu adalah memiliki sifat sidik. Sehingga tadi tidak boleh kita mengingkari atau meragukan sedikit pun apa yang dilakukan oleh nabi. Apapun kudu yakin.
Seperti salah satunya ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang pertama kali meyakini peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq, makanya digelari dengan As-Siddiq. Dari situ Sayyidina Abu Bakar digelari As-Siddiq itu karena beliau secara totalitas yakin tentang kebenaran peristiwa Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Nabi. Walaupun mungkin secara akal termasuk, tapi Sayyidina Abu Bakar tidak pakai akal. Pokoknya beliau mah yakin setiap yang disampaikan Nabi benar. Sudah, pun aja. Jadi ketika Arab jahiliyah yang lainnya itu mengingkari, tidak mungkin, mustahil, masa Isra ya dari Mekah ke Masjidil Aqsa ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi sampai subuh, dilakukan cuman semalam. Wah, mustahil ini. Naik apa katanya? Dia pakai logika, nggak masuk akal. Tapi Sayyidina Abu Bakar enggak. Apakah yang menyampaikan itu adalah Rasulullah? Iya. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya percaya sepenuhnya. Nah itu. Nah, begitu juga lah kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi apa yang tertulis dalam Al-Quran ini adalah merupakan wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi secara benar. Oleh karena itu kita tidak boleh ragu sedikit pun. Dan juga berkaitan dengan mukjizat. Makanya Allah menurunkan mukjizat kepada para Nabi dan Rasul itu untuk membuktikan kebenaran bahwa beliau adalah sebagai seorang Rasul. Beliau adalah utusan Allah. Makanya dibuktikanlah dengan mukjizat. Mukjizat ini adalah untuk membuktikan kebenaran, mempertegas dan memperkuat kebenaran bahwa beliau adalah utusan Allah. Makanya diberikan mukjizat. Ya. Yang paling dahsyat adalah ketika zaman Bani Israel, karena orang-orang Bani Israel ini orang yang paling ngeyel, selalu minta bukti. Jadi ketika disampaikan oleh nabi-nabi Bani Israel selalu minta bukti. Mana buktinya? Kalau benar kamu ini utusan Allah, coba turunkan makanan dari langit. Sampai minta makanan dari langit, minta makanan dari surga. Yang enggak aja permintaannya. Tapi dipenuhi oleh nabi-nabi Bani Israel itu. Berdoa kepada Allah, akhirnya turun makanan. Manna wa salwa itu. Turun dari langit, Pak. Sret. Sampai seperti itu dibuktikannya. Ya. Kalau kita mah nggak pernah ya, kalau umat Nabi Muhammad nggak pernah minta begitu. Makanya umat Nabi Muhammad, masya Allah, narurut sebenarnya. Umat kanjeng Nabi Muhammad benar dibandingkan orang-orang Bani Israel. Ndablek, ngeyel, gedabrus, segala macam-macam lah. Makanya sampai sekarang orang-orang Yahudi itu beneran. Ya, gitu. Dibuktikan. Sudah dibuktikan saja ada datang makanan dari langit, dari surga itu, mana wasal, dan dicicipi oleh mereka. Tetap saja besok berikutnya itu nggak percaya lagi, nggak yakin lagi, minta bukti lagi yang lain, terus menerus. Makanya kenapa seringkali diturunkan azab kepada mereka, karena mereka seringkali mengingkari kebenaran dari para nabinya. Nah itu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan sifat siddiq ini ya, yang harus dimiliki oleh para nabi dan rasul ya. Ya tentunya mudah-mudahan ini menjadi ibrah juga bagi kita sebagai bentuk keimanan kita kepada para rasul, kepada nabi, terutama kanjeng Nabi Muhammad SAW yang beliau juga merupakan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh nyata ada di dalam diri beliau itu adalah contoh teladan yang baik. Ya salah satunya kita tirulah ya, kita tirulah sifat siddiq tadi. Menjadi orang yang benar, menjadi orang yang jujur dengan takaran kita tentunya. Dengan takaran, insya Allah hidup kita tenang, insya Allah masyarakat kita juga tentram, tidak saling membohongi ya. Ya contohnya ini aja, nggak usah di masyarakat, di keluarga saja. Bagaimana hubungan keluarga suami istri, anak akan harmonis kalau antara suami istri, ibu dan bapaknya pada jujur. Seling berbohong ya, nu disebut selingkuh teh, nu kieu ngaranna. Ribut sudah. Ini gara-gara tidak ada sifat siddiq. Gak usahlah dengan masyarakat, gak usah yang jauh-jauh, gak usah ngomongin pemimpin yang gede-gede. Ulah nuntut pokoknya mah presiden kudu jujur, presiden kudu siddiq, gubernur, wali kota, keluarga aja dulu. Ya, kalau di masing-masing keluarga sudah selesai, insya Allah masyarakat juga selesai. Kalau di keluarganya udah selesai, ketika dia menjadi wali kota, karena di rumah tangganya udah beres, ya. Wali kota ini ketika di keluarganya menjadi keluarga yang siddiq, ketika jadi wali kota juga insya Allah siddiq, gitu.
Bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik yang memiliki sifat sidik kalau seandainya di keluarga aja dia tidak memiliki sifat sidik? Kepada istrinya nggak bohong. Mah izin, kemana Pak? Malam ini Papa nggak pulang, mau rapat dinas. Mau rapat dinas katanya. Ada pamajikan mau percaya ya? Oh iya, didoakan pamajikan natanya tagelona lebih gitu Pak. Papa mudah-mudahan selamat di perjalanan ya. Sampai jam berapa pokoknya nginep mah ini mah dinas luar biasa pekerjaan padat. Didoakan ku mamah mudah-mudahan selamat sing berkah lancar sadayana. Amin. Cenah. Berangkat tuh mawa koper 2. Perjalanan dinas teu nyaho lain rapat. Bengkol. Repot. Tujuan rapat menjadi repot. Nah ini kan sudah tidak jujur. Lambat laun ini bakal kabuka. Ketika kabuka terjadilah kiamat kubro. Geger pasti gempa bumi segala macam, imah brang breng brong pecah segala macam. Tungtung na pamajikan minggat. Ya. Karena merasa dibohongi. Ini bahaya, Pak. Terutama untuk perempuan. Perempuan ini waduh bahaya, Pak. Sekali dibohongi ingat sampai kiamat, Pak. Benar, Pak. Perempuan itu kalau sekali dibohongi oleh suaminya ingat sampai kiamat. Kiamat sugro maksudnya sampai mati. Walaupun dia memaafkan. Ini rahasia perempuan, Pak. Ulah bebeja ke ibu-ibu, Pak. Jangan kasih tahu ke ibu-ibu ya. Ini rahasia perempuan. Perempuan sekali dibohongi dia ingat terus walaupun dia sudah memaafkan suaminya. Saya sudah maafkan papa, tapi tidak akan lupa kelakuan papa. Aduh, eta pelebadinya. Anjing memaafkan tapi tidak akan lupa. Kan? Iya, betul. Daya ingatnya tinggi untuk urusan gitu. Makanya repot, Pak. Repot ya. Sok, gerak. Kalau kita melakukan kesalahan ya, itu kesalahan 10 yang tahun lalu diomong deui kita. Lah, dulu juga dulu. Nah, anjing sudah memaafkan. Begitu kita keseletot lagi, salah lagi. Lah, dulu juga papa pernah gitu. Deh, cenah geus memaafkan, tapi ingat deui. Kita sudah beres akur gitu ya. Ketika melakukan kesalahan, ingat lagi, diomong lagi. Nah itu jadi kalau kita sudah mengenal itu Pak, maklumi itu semua. Perempuan mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Gitu ya perempuan. Tapi kalau laki-laki beda Pak. Laki-laki beda. Laki-laki itu sulit memaafkan tapi mudah melupakan. Dibalik perempuan, laki mah mudah melupakan segalana. Tapi tidak mudah memaafkan. Nah ini pentingnya memiliki sifat sidik. Nah itu ya artinya benar atau jujur. Barangkali itu Pak ya yang poin yang paling penting dari sifat Nabi yang pertama ini yaitu as-sidqu. Maka untuk selanjutnya dalam rangka untuk memperdalam ya, tentang kajian pada subuh ini mungkin kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya bagaimana sebaiknya aplikasinya dalam kehidupan kita dan juga supaya nerap, nempel dan bisa menjadi bagian daripada jati diri kita. Bukan hanya sewaktu-waktu. Jadi jangan sampai tidak akan mencapai makom sidik Pak apabila sewaktu-waktu. Harus menjadi bagian daripada jati diri kita. Kenapa? Sifat sidik ini merupakan nikmat yang besar. Apabila orang sudah memiliki gelar as-siddiqun, maka dia selamat di dunia wal akhirah. Termasuk orang yang mendapatkan nikmat. Kan kita selalu berdoa ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa? Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ini siapa? Jalan orang-orang yang diberi nikmat ini siapa? Yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Itulah orang-orang yang mendapat nikmat yang selamat di dunia wal akhirah. Yaitu minan nabiyyin para nabi, wasiddiqin orang yang benar tadi itu. Wasuhada orang yang gugur di medan perang, wassolihin dan orang-orang soleh. 4 golongan ini yang selamat di dunia wal akhirah. Insyaallah dia bi ghairil hisab. Nah, siddiqin ini adalah merupakan pangkat gelar dari Allah, ya. Artinya sifat siddiq ini harus membenam menjadi jati diri kita, bukan sewaktu-waktu. Istiqomah terus-menerus sifat siddiq ini dipegang oleh kita sampai ketika kita wafat. Nah insya Allah mudah-mudahan seperti itu Pak. Dan jadi dalam rangka mencapai makom itu seperti apa yang harus kita lakukan
ya. Ditambah lagi dengan begitu banyaknya godaan dan cobaan, tekanan dan sebagainya yang kita hadapi dalam kehidupan keseharian, apalagi di zaman modern sekarang ini. Silahkan saya serahkan dulu ke pembawa acara. Bismillah. Terima kasih Pak Ustaz yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita dapat mencernanya, dapat memahaminya untuk bekal hidup kita ya. Selanjutnya barangkali ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditambahkan dan sebagainya, kami persilahkan baik kepada ibu-ibu ataupun ke bapak-bapak. Aturan Pak. Tuh, sudah ada tuh. Silakan Pak. Enggak. Pak Yudi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kajian dari Pak Ustaz menyentuh hati. Tapi yang saya bikin khawatir, ini generasi di bawah saya, Pak. Sekarang melihat anak-anak banyak yang nongkrong, ya artinya sekolah banyak yang kabur dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sikap kita atau para bapak-bapak dalam memberikan sifat sidik itu kepada para anak-anak? Ya. Di situlah Pak. Jadi permasalahan yang dilihat sekarang, kalau zaman Pak Anies kan dulu ada istilah karakter di kelas itu. Nah, dengan mendengar kurikulum merdeka, itu anak-anak seolah merdeka Pak. Seolah-olah merdeka. Nah, ini yang jadi tantangan bagi kita sebagai orang tua, melihat anak-anak seperti itu. Nah, bagaimana mengatasinya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Yudi, pertanyaan bagus sekali. Mau ada yang lain dulu? Bagaimana kiat sebagai orang tua untuk mendidik anaknya? Yang lain dulu barangkali. yang lain? Biar sekalian. Yang lain silakan. Ada? Oh Pak Ustaz Rahmat, silakan Pak. Nah, dicatat Pak tadi, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya kizib dengan munafik? Bedanya kizib dan munafik ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Dua aja dulu Pak. Boleh. Terima kasih Mama yang Pak Rahmat tadi sudah jelas. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Ini pertanyaan yang sangat penting ya untuk kita bahas. Yang pertama tadi menyikapi tentang fenomena sekarang tentang generasi muda tentunya. Ini memang menjadi perhatian kita Pak ya. Bagaimana agar generasi muda ini memiliki sifat dan sikap yang benar. Apalagi generasi muda ini merupakan kader penerus yang akan meneruskan perjuangan kita dan tentunya ke depannya. Tadi disampaikan bahwa ada pertanyaan bagaimana kesulitan kita untuk mengatasi agar mereka memiliki sifat yang benar, sikap yang benar, sifat sidik tadi. Ya itulah yang saya katakan bahwa sekarang ini tidak mudah untuk mendidik anak-anak, baik kita sebagai orang tua maupun para guru, ya. Karena pendidikan anak ini merupakan pendidikan yang harus ada kebersamaan antara orang tua, masyarakat, dan sekolah. Jadi harus bersama-sama dalam mendidik generasi muda. Di rumah dididik oleh orang tuanya, di masyarakat juga terdidik oleh lingkungan masyarakatnya yang benar, kemudian di sekolah juga dididik oleh para guru-gurunya. Maka ini akan menghasilkan generasi yang thayyibah, ya. Generasi thayyibah, ya. Generasi yang baik tentunya, generasi emas. Jadi untuk menghasilkan generasi emas ini harus ada keterpaduan, keterlibatan keluarga, masyarakat, kepedulian masyarakat, dan sekolah. Makanya kita sebagai warga masyarakat tentu saja harus peduli terhadap generasi muda. Keluarga tentunya tanamkan uswatun hasanah. Ini yang pertama. Jadi 3 elemen tadi Pak, keluarga, masyarakat, dan sekolah, ini harus bersatu padu mendidik generasi muda. Pincang salah satu maka goyang pondasinya. Dimulai dari keluarga. Ini harus dicontohi oleh keluarga kita. Biasakan perilaku ucapan yang sidik di rumah oleh orang tuanya, oleh ibu bapaknya, dan juga oleh saudara-saudaranya. Jangan dibiasakan perilaku berbohong. Jangan dibiasakan di rumah. Jadi dicontohi oleh bapaknya dulu.
jangan ketahuan oleh anak tuh bahwa bapaknya berbohong kepada istrinya atau istrinya berbohong kepada suaminya. Ini menjadi presiden buruk, Pak, dicontoh nantinya oleh anak-anak. Lah cenah papa ge baheula waktu itu bohong ke mamah, mamah juga sempat bohong. Nah ini ya, ini Pak, jadi ciptakan sifat sidik itu di rumah, kejujuran itu di rumah ya, biasakan. Jadi bukan hanya semata-mata berbentuk nasihat. Nasihat tidak akan mempan kalau melihat contoh yang berbanding terbalik dengan nasihat. Ari nasihatnya bagus tapi contohnya tidak bagus, itu tidak akan mempan. Yang paling efektif adalah melihat contoh. Insya Allah tanpa menasehati banyak juga kalau melihat contoh yang baik mah insya Allah. Contohnya misalkan bapak ibunya rajin sholat, insya Allah itu anak itu tidak akan sulit untuk disuruh sholat. Tapi kalau ayahnya tidak pernah sholat, ibunya juga begitu, tidak pernah ngaji dan sebagainya, bagaimana anak akan mengikuti ke orang tua? Nah ini jadi contohi terlebih dahulu, terutama itu, ya, terutama itu. Nah kemudian di masyarakat harus bantu itu dengan cara apa? Ciptakan lingkungan yang sidik gitu. Kita semua warga masyarakat berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang jujur, yang benar. Tapi kalau diawali dengan keluarga yang sidik, insya Allah satu keluarga ini sidik terus semuanya benar-benar, satu RT benar semua. Kemudian ada 8 RT benar semua. Jadi satu RW benar orangnya, sudah. Ya. Maka warga masyarakat siapapun itu termasuk generasi muda berada dalam lingkungan yang terdidik dan baik. Lingkungan yang benar. Tidak akan sulit Pak dinasehati. Karena mereka melihat di masing-masing warga ini memiliki sikap dan perbuatan yang baik dan jujur ya. Di sekolah juga begitu para guru tentunya ya, menanamkan. Jadi para guru di sekolah nanti tidak akan mengalami kesulitan di dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur bagi anak-anak itu. Ini yang paling penting. Jadi kalau tadi berbicara kurikulum itu susah, itu bukan ranah kita Pak, itu ranah pemerintah. Yang penting pondasi tadi kita perkuat di keluarga dan di masyarakat. Jadi kita hidup di masyarakat ini tidak enak-enakan Pak. Kalaulah kita sudah selesai di dalam rumah tangga kita, di keluarga kita sudah menanamkan sifat sidik tadi, jangan merasa bangga dan tenang sebelum melihat tersalurkan ke tetangga kita. Kita harus ada upaya di dalam diri kita untuk mengajak tetangga kita juga berperilaku yang sama. Inilah syiar terus secara mau'idatul hasanah tentunya. Dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik, tidak boleh dengan cara yang buruk. Tularkan itu, terus saling menularkan. Ya diantaranya dengan contoh pengajian ini gitu ya, menularkan dengan cara pengajian ini kita saling koreksi, saling menasehati. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah itu Pak ya yang paling penting ya, melalui contoh teladan yang baik ya. Jadi kita sebagai orang tua, orang-orang yang dewasa hendaklah menjadi contoh teladan yang baik bagi generasi muda. Insya Allah, ya, insya Allah anak-anak muda akan mudah mengikuti, walaupun tanpa sering kita nasihati. Itu ya Pak. Kemudian tadi ada pertanyaan, apa bedanya kizib dengan munafik? Sifat berdusta ini merupakan salah satu ciri orang munafik Pak gitu. Kan cirinya itu ya. Ciri orang munafik itu kalau berbicara dia bohong kan gitu. Kalau dia berjanji ya khianat. Nah ini nanti ada sifat amanah dari Nabi Rasul ya. Nah itu kaitannya dengan itu. Jadi khawatirnya kalau tidak memiliki sifat-sifat yang ada pada Nabi tadi, maka jatuhlah dia menjadi orang munafik nantinya. Oleh karena itu wajib kita semua juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi supaya tidak jatuh kepada sifat orang munafik. Ya contohnya tadi. Kalau tidak memiliki sifat sidik pasti kita bohong. Belum lagi nanti amanah, fatonah. Nanti kita fatonah, kita akan bicara fatonah itu seperti apa. Tabligh menyampaikan. Menyampaikan juga harus menyampaikan kebenaran kan gitu. Bukan menyampaikan keburukan. Nah itu. Tentu menyampaikan dengan kebenaran, bukan dengan kebohongan. Makanya diawali dengan sidik. Gitu. Jadi kizib ini, berbohong ini merupakan salah satu ciri orang munafik. Ya, ciri orang munafik gitu Pak ya. Nah, ya enggak? Yang lain masih ada? Oh Pak Ustadz, topik mana? Silahkan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diuraikan bahwa
Ya. Yang mempunyai sifat sidik, mempunyai sifat sidik, kebalikannya adalah sidik atau berbohong. Setidaknya saya pernah mendengar kisah atau cerita bahwa ada seseorang yang lari minta tolong kepada kita akan dibunuh. Lalu dia berlindung. Nah, untuk melindungi orang tersebut kita berbohong. Melihat nggak kita itu ada orang yang lewat? Oh tidak, padahal kita melihat. Iya. Apakah itu juga termasuk sidik itu juga? Iya. Mohon penjelasannya. Betul. Terima kasih. Jelas sekali Pak. Masih ada lagi nggak? Ngelindung. Iya, masih ada lagi nggak? Satu lagi ada? Yang lain satu lagi silakan. Terang. Ibu-ibu ada nggak terkait dengan masalah sidik? Bukan sidik orang silaku, Muhammad sidik. Ya udah saya jawab dulu deh yang ini. Ya, mungkin nanti sambil ada keterangan nanti ada pertanyaan lagi mudah-mudahan insyaallah. Bagus Pak. Ini ada cerita memang. Nah, ini supaya kita makin jelas ya, yang disebut sidik itu seperti apa ya. Jadi tadi ada pertanyaan. Ada sebuah peristiwa, ada seseorang yang dikejar-kejar gitu, yang mau dibunuh. Kemudian masuklah dia ke rumah kita. Yang dikejar-kejar tadi, minta perlindungan. Ya. Kita berada di rumah itu. Kemudian datang yang mengejarnya tadi yang mau membunuh, menanyakan kepada kita. Apakah Pak, lihat nggak tadi ada orang yang lewat sini yang saya kejar? Enggak, saya nggak lihat. Tidak ada yang masuk rumah saya. Nah, ini. Dengan tujuan dia melindungi orang itu supaya tidak dibunuh. Gitu. Apakah ucapan orang ini termasuk kidib, berbohong? Nah gitu, tadi itu ya, kira-kira. Nah seperti itu. Ini memang terjadi kisah Pak, seperti itu ya. Ini kisah yang sangat unik, oleh karena itu kita harus benar menyikapinya. Jadi yang dimaksud dengan kidib tadi, itu ketidaksesuaian antara etikat yang sesungguhnya. Jadi etikat yang betul-betul disengaja. Yang namanya etikat itu sengaja Pak, disengaja. Berbeda dengan yang ini dalam rangka kemaslahatan. Tetapi perhatikan ucapannya Pak. Kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tetapi dengan tujuan kemaslahatan, perlu dilihat cara redaksinya. Ini redaksinya unik nih. Jadi ceritanya saya perlengkap lagi. Ada seorang lari kepada kita, katakanlah begitu, masuk rumah kita, bersembunyi. Pak, tolong selamatkan saya sedang dikejar-kejar mau dibunuh orang. Saya berlindung ke rumah Bapak ya. Oke, masuk tenang aja. Nah kemudian seorang ini berdiri Pak di depan pintu. Orang ini berdiri di depan pintu. Lewatlah orang yang mau membunuh tadi, lewat ke situ. Ngelihat kita berdiri depan pintu, dia bertanya, Pak, mau kemana? Sedang ngejar orang. Bapak lihat nggak? Ada orang yang duduk ke daerah sini atau masuk ke rumah Bapak? Apa jawabannya Pak? Sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang yang masuk ke rumah saya. Tidak ada satu orang pun. Sejak saya berdiri di pintu ini, tidak ada seorang pun yang masuk ke rumah saya. Betul nggak? Iya, karena masuknya tadi sebelum dia berdiri. Nih, dia tidak berbohong kan? Nah, lihat redaksinya Pak. Makanya harus cerdik. Redaksinya supaya kita tidak termasuk berbohong. Bapak lihat nggak ada orang lewat dan masuk ke rumah Bapak? Tidak. Sejak saya berdiri di pintu ini, tidak ada seorang pun yang masuk ke rumah saya. Nggak ada. Dengan tegas. Benar. Karena orang itu masuk sebelum dia berdiri. Ya. Dia masuk, dia masih dalam rumah, dia masuk. Makanya dia berdiri depan pintu. Omongannya seperti itu. Sejak saya berdiri di pintu ini, tidak ada seorang pun yang masuk ke rumah saya. Nggak ada. Oh nggak ada Pak? Nggak ada. Lewat dia. Dalam rangka menyelamatkan. Nah ini contoh yang sederhana gini Pak. Bapak dibeliin sarung sama ibu, sama istri. Beliin sarung Pak. Sok. Bapak mau ngomong apa? Sarung atau baju lah. Begitu dibeliin, kita tahu di baju ini jelek, murah. Apa yang mau Bapak katakan? Apa yang mau Bapak katakan ya kepada istri Bapak? Apa Bapak mau mengatakan jelek amat sih mah ya baju? Atau kita mau mengatakan bagus bajunya? Atau mengatakan seperti apa? Mana yang terbaik Pak?
Jawab Pak. Ya? Berani Bapak mengatakan jelek amat sih pasti murah. Resikonya apa? Udah, resikonya hari itu nggak masak. Silahkan Bapak makan di luar sendirian. Ya, itu contohnya itu aja. Pasti kita akan mengatakan, oh Masya Allah, ini Bapak baru lihat baju model gini nih mah. Bagus Pak. Ya ini lumayan ini gitu. Kumaha lah ngomong nak. Gitu. Ya. Yang penting timbul kemaslahatan. Nah itu juga tidak berbohong kan? Seperti gitu. Enggak. Tinggal kalimatnya seperti apa dan tujuannya apa. Tujuannya apa. Dan itu tidak menjadi sebuah jati diri kita, ya kan? Kan sewaktu-waktu saja. Emergensi sifatnya yang begitu. Tapi kalau yang masuk sifat kizib ini, sidik itu saya katakan tadi merupakan jati diri seseorang yang memang karakter dia sidik. Kizib juga menjadi karakter dia menjadi pembohong gitu loh maksudnya Pak. Bagi kita ya, kalau bagi Nabi enggak, bagi Rasul ya enggak ya. Kalau bagi Rasul sama sekali tidak boleh ada sifat sedikit pun dia pernah berbohong. Tapi kalau kita itu terjadi itu dalam keadaan emergensi seperti tadi, ya boleh-boleh aja lah kita mah. Tapi dengan tujuan yang maslahat yang benar, bukan direncanakan, bukan dietikadkan yang paling penting. Kan kita melindungi orang tadi tidak untuk melindungi kesalahan dia kan, tapi untuk menyelamatkan saat emergensi. Setelah orang itu selamat, baru kita interogasi orang itu, kenapa sih kamu dikejar-kejar orang dan sebagainya. Kalau bukti dia bersalah, serahkan ke yang berwajib kan gitu langkahnya ya, bukan melindungi seluruhnya. Tapi kalau terus-terusan menjadi karakter kita pelindung orang pembohong ya termasuk orang kizib juga. Jadi maksudnya karakternya. Yang mencari itu yang berwajib bagaimana? Kenapa? Kalau yang mencari itu yang berwajib. Kalau yang mencari yang berwajib, Ya polisi lah. ya kita harus yakin dulu polisinya bener apa gadungan Pak gitu. Ya, sementara selamatkan aja dulu. Baru nanti misalkan polisi, baru kita tanya surat tugasnya dan sebagainya, betul nggak nih polisinya gitu kan. Sudah benar baru kita bisikin, Pak tolong gitu ya, jangan dianiaya apa-apa dulu, ada orangnya kan gitu. Nah, nanti kita punya teknis lagi, jadi jangan seolah kitalah yang mengkhianati. Nah ini lagi Pak, orang tadi minta perlindungan ke kita berarti dia mengamanahkan jiwanya kepada kita kan gitu Pak. Ini jangan dikhianati, ini amanah juga. Nah nanti sampailah kepada sifat amanah, ini amanah Pak. Makanya disitulah perlu bijaksana kita dalam bersikap. Pak tolong lindungi saya mau dibunuh orang. Itu amanah Pak, dia mengamanahkan, makanya kita melakukan tadi. Di satu sisi kita harus berbuat benar, di satu sisi kita mendapat amanah dari orang ingin diselamatkan jiwanya. Berarti dia mengamanahkan jiwanya kepada kita untuk diselamatkan, lindungi oleh kita. Udah tenang aja di rumah saya, aman gitu. Nah gitu, itu amanah Pak. Tapi kalau kita hianati, dia sudah menitipkan jiwa, tiba-tiba sok ada orang yang membunuh tadi, ada di dalam, wah ini dia tidak amanah, saya salah masuk orang ini, minta perlindungan malah dijeblosin ya. Nah, berarti jatuh kepada tidak amanah ya, seperti gitu. Itu posisinya seperti itu Pak. Makanya bijak-bijaklah kita dalam bersikap dan bertindak ya, itu jelas Pak ya kira-kira ya itu. Masih ada ibu-ibu, mama silakan terkait dengan sidik ya, sementara sidik dulu yang 4 nanti barangkali kita tidak lanjut lagi. Nggak ada, kalau tidak ada dari saya nih Pak Ustaz ya, terkait dengan masalah sifat yang 4 ini ya. Ini tentunya bukan hanya berlaku untuk Rasul ya, kemudian juga untuk Nabi barangkali ya, dan untuk kita semua nih ya. Ini dikaitkan dengan kegiatan kita sebagai umat yang ada di dunia ini, berbagai macam itu pekerjaan orang-orang tersebut Pak. Betul. Ada yang dagang, ada yang PNS, ada yang kuli, tani dan sebagainya. Terkait dengan itu tentunya ada perintah ini Pak dari atasan ya, untuk melaksanakan kebijakan dan amanah kepada rakyatnya. Iya. Nah ini kadang-kadang ada kerjaannya. Kalau kita sudah mau memakai sifat-sifat itu Pak ya, sidik terutama lah, kadang-kadang kerjaannya dengan kita ya. Bagaimana tidak dikerjakan ini sudah tugas ya, dikerjakan ada perintah yang sifatnya negatif ya, Pak. Betul. Nah ini harus bagaimana mengaplikasikannya.
supaya istilahnya kita bisa melaksanakan dengan baik, Ya, dengan betul. sidik. Betul. Terima kasih. Iya. Nah ini Pak, ya. Jadi kita akan berbenturan dengan situasi dan kondisi yang ada dalam keseharian. Ya contohnya gini, kita seorang pegawai ya. Pasti seorang pegawai pernah merasakan itu. Betapa sulitnya untuk menerapkan sifat sidik ini dalam lingkungan kerja kita. Kalau yang 100% Pak. Makanya tadi itu, tidak mungkin kita melaksanakan 100% sifat sidik ini bagi kita. Tapi paling tidak, sedikitlah kesalahannya gitu. Paling tidak. Artinya gini, yang paling utama adalah jadikan itu dalam diri kita ini ada komitmen aja dulu. Komitmen tentang diri kita. Karena kalau situasi kerja itu kan insidental Pak. Ya. Yang penting tanamkan komitmen dalam diri kita, saya ingin sidik, itu aja. Ingin benar. Nanti Allah akan menolong kita Pak. Benar. Allah akan menolong kita, kita akan berada dalam role of the rule gitu ya. Apa istilahnya? Law of apa tuh? Apa di dalam on the track lah gitu ya. Di dalam jalurnya. Ya, dalam jalurnya sesuai dengan ketentuan, peraturan, perundang-undangan gitu lah. Katakanlah gitu. Jadi patokannya itu aja. Role of the law. Jadi di dalam rule-nya, di dalam aturan mainnya. Kan di setiap pekerjaan itu ada aturannya ya, Pak. Itu aja patuhi di situ. Diawali dari etikat. Tadi saya bilang dari etikat dulu, Pak. Tidak ke perbuatan dulu, etikat dulu. Tanamkan etikat, saya ingin bekerja dengan benar. Sesuai dengan aturan main. Sesuai dengan aturan peraturan. Entah pemerintah kayak kementerian atau apa. Tanamkan ini dulu. Nah maka nanti insya Allah Pak, kalau sudah tertanam, Allah Maha tahu tentang etikat kita, maka kita akan diberikan jalan oleh Allah di jalur yang benar. Walaupun tidak 100%, kesalahannya sedikit, terminimalisir lah gitu. Enggak ajor-joran gitu. Tapi beda kalau itikadnya nggak ada, itikadnya memang buruk, itikadnya itu memang berbohong. Wah itu terbuka lebar Pak peluang. Jalan yang benar aja akhirnya diselewengkan. Tapi kalau orang yang sudah itikadnya baik, ya, jalan yang menyeleweng aja dibenarkan oleh dia gitu. Dan nanti Allah akan tolong kita, pimpinan jadi nurut ke kita Pak. Yakin deh. Itu tandanya Allah nolong kita, pimpinan nurut. Artinya paling tidak, ya udah deh, gitu, diatur. Gitu. Tapi jangan terlalu jauh. Nah seperti gitu. Ya. Jadi tidak terlalu acak-acakan. Tapi kalau etikadnya memang sudah buruk, jalan yang seharusnya benar aja diseleweng-selewengkan. Nah ini yang diselewengkannya ini yang tidak boleh. Gitu. Sengaja menyelewengkan. Nah, seperti itu Pak. Ya. Insya Allah. Jadi ada dalam kategori batas toleransi lah. Nah, insya Allah kita yakin Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Makanya bila bapak-bapak nanti udah pensiun, buru-buru tobat Pak. Udah dikasih pensiun oleh Allah, berarti Allah memberikan kesempatan kita untuk tobat. Udah tobat. Ya. Udah tobat lah udah. Ampun ya Allah gitu atas semua yang dilakukan waktu selama kerja. Gitu. Yang paling repot meninggal sebelum tobat. Makanya husnul khotimah itu yang pensiunnya sampai beres nggak ada kasus berarti husnul khotimah. Amin. Ya. Kita realistis aja Pak ya. Yang penting etikotnya tadi dikatakan etikotnya ini yang benar, maka insya Allah akan menghasilkan ucapan dan tindakan yang benar juga. Walaupun bagi kita tidak 100%. Tapi yakin Allah akan menolong kita. Dihindarkan dari perbuatan yang parah banget gitulah. Kalaupun ada kesalahan ya wajar, namanya manusia. Keliru administrasi dan sebagainya wajar ya. Ada temuan dikit-dikit malah udah balikin deh gitu kan. Wajar itu kesalahan administrasi. Tidak mungkin 100% benar. Tidak mungkin gitu ya. Ada dalam batas yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Yakin ya. Yang penting etikotnya ini. Ya, etikotnya ini ya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menimbulkan pertolongan dari Allah. Gitu Pak ya. Itu. Nggak usah khawatir lah. Jangan sampai kemudian ragu-ragu. Ah kalau gini saya nggak mau jadi pegawai. Nanti kalau nggak orang-orang yang etikanya baik nggak ada yang pegawai, nanti pegawai diisi oleh orang-orang yang etikanya buruk dong. Gitu ya. Jadi orang-orang yang baik ini jangan takut untuk menjadi pegawai, jangan takut untuk menjadi pejabat dan pemimpin. Jadilah pemimpin. Jangan sampai pejabat dan pemimpinnya dipimpin oleh orang-orang yang nggak benar. Lebih parah.
Jangan takut ya. Karena ibadah tertinggi adalah pemimpin yang adil. Pahalanya besar. Ya. Imamun adil ini itu di akhirat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyarnya. Imamun adil. Gitu. Jadi pemimpin yang adil itu pahalanya besar, Pak. Walaupun dia jarang tahajud. Ya. Jarang zikir karena memimpin masyarakat itu luar biasa beratnya. Asal dia adil, maka dikasih pahala yang besar oleh Allah. Nah, gitu. Ayolah orang-orang yang soleh, yang baik-baik, jadilah pemimpin. Ya, jadilah pegawai pemerintah, jadilah pegawai pabrik dan sebagainya. Supaya di pabrik itu, di pemerintahan itu, di kepemimpinan itu diisi oleh orang-orang yang baik. Kalaupun ada kesalahan, insya Allah, ya, kalau dipimpin oleh orang yang soleh mah, teu parah-parah teuing salahna dibandingkan dipimpin oleh orang yang salah. Gitu, Pak. Ya. Ada tambahan sedikit lagi tadi. Iya. Bukan hanya di pegawai ini kelihatannya, Iya. para pedagang dan yang Iya. juga banyak Benar. bohongnya apa itu, Iya. beas dicampur dengan yang jelek. Iya. Kemudian kalau kita misalnya beli nih ke orang misalnya nih ada jeruk segala macam, kep kita langsung dibuka. Nah itu bagaimana itu? Ah, iya bahaya itu, termasuk para pedagang ya. Makanya ini mengurangi timbangan itu dilaknat oleh Allah, dosa besar itu. Ya, dihukumi itu orang-orang yang mengurangi timbangan. Hati-hati makanya dalam menimbang, jangan sampai sekilo dikurangi gitu. Itu dihukum itu. Ya, hukumannya berat dalam kajian fikih. Orang yang seperti itu, mengurangi timbangan ini berat hukumnya, Pak. Ada neraka khusus bagi orang yang suka mengurangi timbangan. Berbuat curang namanya. Ya, tidak boleh. Jujur, harus jujur. Nah, sifat jujur ini kan dicontohkan oleh Nabi. Nabi juga kan pernah berdagang. Makanya Nabi itu mendapat pujian dari para pedagang yang lain, dari langganannya di negeri Syam, karena saking jujurnya. Jadi orang yang jujur itu diantaranya dia harus mengatakan bahwa ini beras, katakanlah beras, ini beras dengan kualitas baik, harganya lebih mahal, ini kualitasnya lebih rendah tapi harganya lebih murah, katakan begitu. Jujur dia, jangan dioplos, jangan dicampur yang baik dengan yang buruk. Ya, harganya tetap tinggi. Nah itu sudah, itu salah ya. Jadi itu termasuk orang yang kizib, berbohong, disengaja. Jadi kalau termasuk pakaian, jual serban, kalau cacat bilang catat, tapi harganya lebih rendah gitu aja katakan. Ini bagus, kualitasnya tinggi, sesuai. Nah, dalam perdagangan seperti itu. Ya gitu, Pak ya. Iya. Ya. Enggak. Ya, silakan Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, Mik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang sangat menarik menurut saya. Walaupun poinnya baru satu tentang sidik kebenaran alias kejujuran, lawannya dusta. Di masyarakat, di kantor, di mana-mana yang diceritakan itu terjadi lawannya banyaknya. Kizibnya yang banyak, itulah sebabnya. Kizib apa namanya lawan? Kizib. Iya, bohong, banyaknya bohong. Sehingga kalau masuk ke tatanan negara kita itu, negara kita nggak maju-maju karena banyak yang bohong. Padahal kita kaya raya, Pak Prabowo. Nah, Ustaz, saya merasa tataran kecil saja, masjid nih, ngelola masjid ini. Saya melihat pengurus masjid ini benar-benar benar, Pak. Pengurusnya itu ada seksi ini, sisi ini. Saya lihat itu sudah melaksanakan itu. Misalnya seksi zakat, Ya. itu sudah menerima dan menyalurkan sesuai dengan data. Takarannya sudah sesuai. Ini kan organisasi kecil. Lainnya misalnya apalagi kurba, PHBI. Ya. Nah, jadi himbauannya itu adalah kalau pengelolanya udah bagus, bukan menguji diri sendiri, bukan. Ya. Ini kita semua, tidak mungkin ketua DKM sendiri. Pasti ada sisi-sisinya. Nah, saya melihat Ustadz di sini sidik ini sudah dijalankan dengan benar. Amin, amin. Kelihatannya sudah benar. Amin. Ya. Maka harapannya dari pengajian ini kita ke depan makin mengamalkan ini, makin mengamalkan sifat Rasul. Ya. Kenapa Rasul itu pemimpin? Di sini juga pemimpin menurut saya. Pemimpin juga, walaupun levelnya kecil. Jadi sekecil apapun. Nah itu. Jadi
implikasi, menurut saya implikasi dari pengajaran Rasul ini tentang sifat sidik ini itu harusnya memang dilaksanakan. Karena memang dusta itu menyenangkan, Ustaz. Iya nggak? Bohong itu senang gitu, karena wah ini banyak nih dolar nih, enak nih. Padahal kesenangannya itu menipu sebentar aja, nanti hilang, selesai itu. Nah jadi mudah-mudahan saya ingin Ustaz memberikan sedikit bagaimana penanaman karakter ini. Karakter jangan sampai orang, nggak usah lah jauh-jauh lah, tadi sudah disebutkan keluarga. Nah karakter ini bagaimana caranya agar tertanam selalu jujur. Nah itu penting. Sedikit apapun jujur gitu. Ini ada uang, mohon maaf lah, misalnya PHBI ini dapat uang sekian. Tapi kalau di sini saya lihat udah jujur. Tapi mungkin ini karena pengajian sifatnya umum lah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua DKM sebagai ilustrasi daripada pengajian ini yang memang ini terjadi juga pada lingkungan kita tentunya ya, aplikasinya gitu. Nah yang terpenting adalah alhamdulillah di kita sudah berusaha untuk menanamkan sifat sidik terutama dalam hal ini, dan itu sudah bisa kita rasakan. Nah mudah-mudahan ini tetap istiqomah Pak, istiqomah, karena kita menyadari bahwa kita akan berhadapan dengan ujian-ujian ya, dengan prasangka-prasangka orang, tapi tetaplah istiqomah, yakinlah di situ gitu, tetap yakin di situ. Apabila kita yakin bahwa yang kita lakukan ini benar, sesuai on the track tadi, maka tidak boleh ragu sedikit pun. Kita yakin sudah melaksanakan sesuai dengan aturan, dan kita merasa bahwa ini sudah benar, yakini itu dan pertahankan itu. Nggak usah terpengaruh oleh omongan orang dan sebagainya, agar kita tetap istiqomah, tetap yakin. Dan yang terpenting adalah kita harus yakin bahwa Allah beserta orang-orang yang benar. Ya, Allah beserta orang-orang yang benar. Karena ini juga jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala ya kepada para nabinya. Kepada para nabinya. Nah, saya di sini kutipkan salah satu ayat surat Az-Zumar ayat 33. Walladzina jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Nah, itu. Jadi Nabi di sini Allah sudah menjamin itu bahwa Allah akan membela orang-orang yang benar. Kita harus yakin bahwa apabila kita sudah on the track, sudah berada di jalur yang benar, Allah akan menolong kita dari pengaruh-pengaruh yang merongrong ya, akan menghancurkan atau dan sebagainya lah, keistiqomahan kita. Tanamkan itu, keyakinan itu ya. Maka insya Allah kita akan kuat ya, kita akan kuat di dalam melaksanakan kebenaran itu, kejujuran tadi. Nilainya besar Pak, nilainya besar. Sampai kalau ini betul-betul istiqomah sampai akhirat kita, dan menjadi terutama yang paling penting adalah menjadi jati diri kita ya. Jadi sampai kemudian terjadi sibrah, kita ini menjadi ciri gitu. Ciri, sudah ditanamkan ciri itu. Lakob itu terjadi pada seseorang bahwa dia telah menjadi orang yang sidik tadi. Dan lakob ini ditanamkan pada orang itu, dia adalah orang yang sidik, maka dia orang yang selamat di dunia wal akhirah tadi. Orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan lakob itu tetaplah istiqomah di jalur itu, Pak. Gak usah geser, Pak. Gak usah ragu dengan sikap-sikap yang tidak baik atau yang berusaha untuk menjatuhkan diri kita atau mengajak kepada tergelincirnya dari sifat sidik tadi ya. Insya Allah ya, Allah akan menolong kita. Nah itu diantaranya Pak ya, itu yang paling penting bagi kita, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bermanfaat, dan memang kita berharap pengajian ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi menjadi cermin bagi kita untuk bisa kita amalkan sehari-hari. Jadi yakini dalam diri kita bahwa walaupun sifat ini wajib bagi Nabi, bukan hanya untuk Nabi, insya Allah kita juga bisa. Tetapi dengan ukuran kita, makanya jangan berkecil hati. Saya mah apalah katanya, saya mah orang awam, mana bisa seperti Nabi. Bukan disuruh seperti Nabi, nggak mungkin. Tapi meniru apa yang dilakukan pada Nabi, oleh Nabi gitu.
Sekali lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kuncinya sudah. Ya. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Jadi sifat sidik Nabi jangan diimbangkan dengan kita. Kita sidiknya seperti ini, ya sudah. Allah tahu kok tidak membebani kamu dengan sifat sidik seperti Nabi. Enggak. Ya, ketika ada itikad ingin benar, insya Allah Allah nantinya akan menuntun kita kepada kebenaran. Sekali lagi kata kuncinya, mulai dari itikad dulu. Nanti Allah lah yang menunjukkan kebenaran itu dan menanamkan kebenaran itu dalam diri kita dan memperbaiki diri kita. Itu yang paling penting. Allah yang memperbaiki diri kita, Pak. Bukan kita yang bisa memperbaiki diri kita. Nah itu. Kalau Allah yang memperbaiki, gampang nantinya, enteng, nggak berat gitu, Pak. Kalau yang memperbaiki. Kalau kita yang berusaha memperbaiki diri, berat. Oleh karena itu itikad dulu yang paling penting. Insya Allah kalau diberikan itikad mah innamal usri yusra. Di balik kesukaran ada kemudahan. Itu barangkali Pak ya. Mohon. Cukup? Ya, cukup Pak. Doanya. Terima kasih nanti Pak. Sebelum ditutup ya, ini oleh kita sudah kelihatan di depan nih ada tenda untuk pelaksanaan perayaan Maulid Nabi dan sekaligus pelantikan. Namun demikian ini belum sempurna, kelihatannya ini belum dipasang